Cerita kembali dilanjutkan, dengan memperlihatkan burung putih milik Yixue, yang terbang melintasi kota Firefly. Dan saat ia melihat keberadaan Song Fei dengan jelas, ia pun berteriak ke Shadow, kalau dia telah menemukan Song Fei. Koordinat tepatnya, berada di lintang 3866, dan bujur 9527. Tapi meskipun begitu, Yixue tidak dapat menjamin, kalau Song Fei tidak terus bergerak dari lokasi tersebut. Jadi, Yixue memberitahu Shadow, jika ia sudah sampai di sana, kemungkinan besar Song Fei sudah berpindah. Shadow, yang telah mendengar lokasi koordinat pasti dari Song Fei, seketika melesat dengan cepat meninggalkan Yixue. Dan saat ia melesat ini, ia tak lupa memberitahu Yixue, untuk menambahkan dirinya sebagai teman lebih dulu, lalu terus mengawasi pergerakan Song Fei, dan segera memberitahunya kembali, perihal lokasi terbaru mereka setiap saat. Yixue yang mendengar permintaan ini, tentu saja heran, bertanya mengenai berapa lama dirinya, harus mengawasi orang itu. Kalau Shadow membutuhkan waktu yang terlalu lama, maka Yixue tidak bisa memenuhinya. Namun Shadow langsung membalas, kalau Yixue hanya mengawasinya sebentar, tidak butuh waktu yang lama. Setelah Shadow pergi, ia pun tak lama kemudian tiba, di tempat yang diberitahukan oleh Yixue. Memperhatikan sekeliling, sepertinya benar, Song Fei telah berpindah dari sana. Namun, saat ia sedang mencari, tiba-tiba Shadow menemukan sesuatu hal, yang seketika menarik perhatiannya. Sontak saja, Shadow langsung bergerak ke sebuah pohon, dan berbalik melihat batangnya, dan berhenti di sana. Yixue, yang melihat Shadow tiba-tiba berhenti, tentunya kebingungan, dan bertanya mengapa bos tiba-tiba berhenti. Shadow, tanpa memberikan penjelasan apapun ke Yixue, awalnya diam sebentar, lalu lanjut berkata padanya, untuk coba lihat tanda yang ada di batang pohon ini. Shadow juga bertanya, apakah di sekitar lokasi ini, masih terdapat pohon besar dengan ciri khas yang sama. Yixue, yang saat ini melihat melalui burung putihnya, awalnya terkejut, tapi kemudian menerimanya, dan meminta Shadow untuk menunggu sebentar. Setelah mendeteksi keberadaan pohon dengan ciri khas yang sama, Yixue lanjut memberitahu bos Shadow, kalau tak jauh darinya, masih ada satu pohon lagi, yang berjarak 100 meter lurus di depannya. Lalu di sebelah kiri, sekitar 200 meter ke depan, juga terdapat pohon dengan ciri khas yang sama. Setelah mendapatkan informasi dari Yixue, Shadow tiba-tiba mengarahkan tangan kanannya ke depan, menyentuh simbol aneh di pohon itu, dan mengalirkan mana kepadanya. Seketika, simbol itu memancarkan cahaya berwarna kuning putih, yang menandakan simbolnya telah diaktifkan. Shadow bukan hanya menyentuh satu pohon saja, tetapi dua pohon yang lain juga, yang memiliki simbol yang sama di batangnya. Sambil melihat Shadow mengaktifkan simbol itu, Yixue kembali bertanya dengan heran, perihal simbol apa ini sebenarnya. Shadow yang masih tidak ingin memberikan jawaban, meminta Yixue untuk menebaknya. Namun tak sempat Yixue menebak, sebuah arai terbentuk, yang mengaitkan pohon satu ke pohon yang lainnya. Di tengah arai tersebut, juga muncul cahaya yang sama, dengan pancaran yang lebih besar seperti sebuah komet. Dan saat Yixue melihat ini, ia langsung tertawa lepas, tidak menyangka bahwa itu adalah peti harta karun kelas giok. Kini, tepat di hadapan Shadow, muncul sebuah peti harta karun, yang diselimuti cahaya kuning putih, yang di dalamnya terdapat cahaya lainnya, yang berwarna hijau kebiruan. Sejujurnya, Shadow pun mengaku tidak menyangka, dirinya bisa menemukan reruntuhan Blessing Ancient God, atau berkah dewa kuno, di desa pemula seperti ini, atau lebih tepatnya di kota Firefly. Shadow juga bersyukur,
karena lumayan beruntung menemukan simbol itu. Ia juga tidak menduga, bahkan bisa mendapatkan peti harta karunnya juga, setelah menemukan peninggalannya. Lalu, Shadow di sini mulai menjelaskan panjang, mengenai informasi berkah dewa kuno ini. Jadi, berkah dewa kuno seperti ini, sebenarnya bisa muncul di lokasi manapun, selama berada di tanah game Forsaken. Yang tandanya, akan ada beberapa simbol aneh yang muncul di suatu wilayah. Jika pemain mengaktifkan semua simbol itu, maka berkahnya akan otomatis aktif, dan reruntuhan yang terkait akan ikut terbuka. Dalam beberapa kasus, setelah mengaktifkan simbol kuno ini, ada pemain yang malah berhasil memanggil bos monster jahat, ada yang berhasil memanggil monster kroco, dan ada juga yang berhasil memanggil peti harta karun, seperti yang Shadow alami saat ini. Bahkan selain ketiga itu, ada juga beberapa hadiah spesial, yang tidak bisa ditentukan saking langkanya. Setelah mendengar penjelasan Shadow barusan, Yixue mulai heboh sendiri, dengan menyebut dewa yang satu ini sangat gila. Dia lanjut bertanya, bukankah satu peti harta karun seperti ini, bisa menambah jangka hidup pemain selama 1000 hari? Yang itu berarti, nilainya bisa sebanding dengan miliaran yuan. Shadow, meskipun mendengar kehebohan dari Yixue, tidak memberikan balasan apapun. Sebaliknya, ia malah berkata dalam hati, kalau perkiraan Nona ini, tidak jauh meleset dari yang sebenarnya. Shadow kembali cerita, bahwa di kehidupan sebelumnya, pada waktu yang seperti ini, rasio jual beli jangka hidup di pasar luar dalam sehari, itu bisa mencapai 10.000 yuan. Itu baru di hari pertama, jika pasar luar telah melangkah ke hari kedua, maka jangka hidup akan semakin naik, lebih dari 1 hari, akan dihargai sekitar 50.000 yuan. Yixue di langit, yang melihat dalam wujud burung putihnya, juga nampak berkata dalam hatinya. Setelah ia melihat bos Shadow menggunakan harinya untuk menggeser simbol itu, ia berniat untuk segera mengingatnya, agar bisa melakukan hal yang sama di kemudian hari. Dan dengan kemampuan pencarian miliknya, Yixue yakin bukan tidak mungkin, kalau kedepannya ia bisa menemukan lebih banyak simbol itu, dari yang saat ini Shadow temukan. Setelahnya ia lanjut terkekeh sebentar, saat membayangkan dirinya mendapat banyak hadiah langka. Lalu, panel sistem kemudian memberitahu Shadow, bahwa Shadow telah berhasil, membuka peti harta karun kelas giok. Shadow memperoleh buku skill kelas giok dari sana, yang berjudul Curse of Blooming Flowers, atau Kutukan Bunga Mekar. Shadow yang mendengar judul buku ini, nampak tidak familiar, dan bertanya skill macam apa itu. Panel sistem lalu menjelaskan, kalau buku Kutukan Bunga Mekar kelas giok ini, merupakan buku universal, atau berlaku untuk semua pemain kelas apapun. Buku skill ini, dapat digunakan pada tubuh pemain, yang andai kata mati dalam waktu 15 detik. Jika skill ini digunakan, maka akan menumbuhkan bunga kutukan, di tubuh pemain atau musuh tersebut. Dengan kehadiran bunga kutukan ini, ia akan terus menyerap jangka hidup yang dapat diperdagangkan dari pemain, hingga jangka hidup pemain itu mencapai angka 0. Dan skill ini, tidak memiliki waktu cooldown sama sekali. Setelah membaca penjelasan lengkap dari panel sistem, Shadow pun akhirnya tersadar, kalau ini adalah skill aneh waktu itu. Sejujurnya, Shadow pernah mendengar tentang skill ini, saat ia masih berada di kehidupan sebelumnya. Ternyata, Shadow benar-benar tidak menyangka, kalau namanya sama persis, yaitu Kutukan Bunga Mekar. Bagi Shadow, julukan itu cukup cocok, untuk skill kelas giok seperti ini. Dan tanpa basa-basi, Shadow langsung teriak pelajari, agar skill itu menyatu dengan dirinya. Shadow lanjut menjelaskan dalam hati, bahwa dengan skill ini,
setiap kali ia berhasil membunuh pemain, maka ia hanya perlu berjaga di dekat mayat pemain itu. Dan otomatis, bunga kutukan itu akan muncul, dan menyerap seluruh jangka hidup yang dapat diperdagangkan, yang dimiliki oleh musuh yang Shadow hadapi. Setelah berhasil mempelajarinya, Shadow lanjut berjalan ke canyon, kembali berniat balas dendam ke Song Fei. Ia juga berkata dalam hati, kalau hari keberuntungan Song Fei selama ini, akan berakhir di tangannya. Kali ini, King Feng benar-benar berniat, untuk membunuhnya sampai Song Fei lock out, atau keluar dari game. Setelah membuat Song Fei putus asa, King Feng lanjut menaikkan levelnya hingga mencapai level 10, dan menyatukan kekuatannya di game, dengan tubuhnya yang berada di dunia nyata. Setelah itu, ia dalam wujud King Feng, akan membunuh Song Fei sepenuhnya di dunia nyata. Ya, ini adalah balas dendam pribadi King Feng, karena perlakuan Song Fei padanya di kehidupan sebelumnya. Lalu setelah memperlihatkan King Feng atau Shadow, kita kemudian kembali berpindah, memperlihatkan Song Fei dan partinya, yang sedang melawan monster serigala di canyon. Mereka berhasil mengalahkan satu serigala, dengan bantuan para gadis penyihir yang berdiri bersamanya. Mereka ada yang menggunakan sihir api, dan ada juga yang menggunakan sihir petir. Setelah mengalahkan satu monster ini, Song Fei lalu berkata dalam hati, kalau mereka sudah berhasil lari sejauh ini. Ia yakin, kalau Shadow bodoh itu, pasti tidak bisa mengejarnya hingga kemari. Song Fei juga menambahkan, kalau Shadow bajingan itu, sebelumnya sudah merebut satu bos monster darinya, yang berada di kelas Silver. Membunuh dirinya 2 kali, seperti itu sudah cukup bagi Shadow. Mana mungkin, Shadow masih berniat mengejarnya sampai sejauh ini, jika ia tidak mempunyai dendam apapun. Dengan wajah liciknya, Song Fei menyuruh Shadow untuk menunggu, karena ia akan meningkatkan levelnya di sini, lalu akan kembali mencarinya, untuk membalaskan dendam, atas serangan liciknya waktu itu. Tetapi, lamunan Song Fei tiba-tiba buyar, saat seorang gadis berisi yang berdiri di sampingnya, berteriak memanggil Song Fei untuk melihat ke kanan. Di sana, sepertinya ada beberapa pemain, yang sedang melawan bos monster yang kuat. 2 pemain yang nampak itu, salah satunya adalah seorang pria, yang merupakan pemain dengan profesi warrior. Hal itu ditandai, karena pemain itu mempunyai tameng di tangannya. Dan satu pemain lagi, merupakan seorang wanita, dengan profesi sebagai penyihir. Song Fei yang ingin mendapat hiburan, lantas memberitahu si gadis berisi, kalau orang-orang itu, sepertinya terlihat familiar baginya. Sepertinya, mereka adalah fans Niu Jiaqi, rival dari Song Fei di kehidupan nyata. Mendengar tuduhan Song Fei ini, gadis berisi itu langsung berkata apa dengan kesal, dengan emosi yang meluap-luap. Begitupun dengan gadis lainnya, yang mendengar kalau mereka adalah fans dari Niu Jiaqi. Seorang gadis berkata dengan kesal, kalau lagi-lagi, mereka menghadapi fans Jiaqi. Para kutu busuk menjijikan itu, pasti akan mengangkat Jiaqi untuk naik ke puncak peridolan. Dan dengan wajah seperti zombie, gadis berisi yang berdiri di depan semuanya, memberikan perintah ke para gadis, untuk serang dan hancurkan mereka. Jangan biarkan para bajingan itu, mengganggu peringkat Opa Song Fei untuk naik level. Sementara itu, para pemain yang melihat segerombolan gadis datang menghampiri mereka, awalnya terkejut, dan memuji luar biasa, karena mengira mereka datang membantu. Dan karena mendapat sambung tangan dari segerombolan gadis itu, pemain dengan profesi warrior itu mulai menyapa mereka, dan memberitahu bahwa nyawa dari bos monster ini, sudah hampir habis sekarang. Jadi, dengan penuh harapan, ia mengajak para gadis itu untuk mengalahkannya bersama.
Namun alih-alih menyerang bos monster yang dimaksud, salah satu gadis mendaratkan tongkat sihirnya, tepat mengenai kepala warrior tersebut. Yang akibatnya, warrior itu langsung tersungkur ke tanah, dengan serangan berat dari gadis berisi. Dari tampangnya saja, kita sudah bisa menilai, betapa bencinya mereka, terhadap fans idola lain, yang tidak sama mengidolakan Song Fei. Menyadari kelakuan berkebalikan dari para gadis itu, rekan warrior itu sontak terkejut dan heran, dan berusaha memanggil nama warrior mereka, yang bernama Along. Dan gadis penyihir di party warrior itu bertanya, perihal apa yang mereka lakukan, dan apakah mereka sudah gila. Dengan wajah mengancam dan aura yang mendominasi, gadis berisi itu berkata dengan lantang, kalau inilah akhir dari fans Niu Jiaki. Mendengar mereka disebut sebagai fans Niu Jiaki, gadis penyihir yang tidak paham apa maksudnya, membalas kalau ia tidak mengerti. Namun sebelum mendengar penjelasannya secara jelas, gadis ini tiba-tiba diserang secara brutal, dengan menggunakan anak panah elang, yang menancap di mata kiri dan mulut gadis malang itu. Melihat rekan penyihirnya yang tumbang, pria berambut coklat di belakang nampak panik, dan hanya bisa meneriakkan namanya yang bernama Meisa. Gadis pemanah kemudian berkata tajam pada pria itu, untuk secepatnya mati saja, sekalian bersama rekan busuknya. Ia juga memerintahkan yang lain, untuk segera basmi yang lemah, sapu bersih 8 penjuru. Dengan lagu Song Fei yang dinyanyikan bersama, yang liriknya adalah seluas alam semesta ini, aku akan mendampingimu menaklukkan segalanya, hatiku bagaikan pulau yang sepi, cintaku terbang hingga akhir hayat. Mereka melancarkan berbagai macam anak panah dengan elemen berbeda, ke arah pemain dan bos monster ikan di hadapannya sekaligus. Yang akibatnya, anak panah itu menancap dan merobek tubuh mereka, memberikan kehancuran yang tak bisa dihindari. Dan semua itu mereka lakukan, demi opa yang mereka cintai. Song Fei yang melihat semuanya rata dengan tanah, mulai memuji Tuhan, dan berterima kasih kepada para gadisnya, yang merupakan keluarga tercintanya. Soalnya, ia hampir saja dijebak oleh para fans Niu Jiaki itu. Song Fei lalu lanjut berkata, tak kusangka mereka begitu licik dan kejam, hendak mengganggu perkembangannya. Mendengar ucapan dari Song Fei barusan, para gadis langsung membalas dengan tangisan bahagia, tidak usah berterima kasih. Menjelajah kemanapun, hati kami tetap untuk Song Fei. Di saat mereka sedang berbagi rasa cinta satu sama lain, di atas tebing muncul sebuah kaki yang berpijak, yang berasal dari Shadow atau King Feng. Dengan tatapan penuh benci dan dendam, King Feng hanya menatap mereka dari atas, lalu kemudian mengaktifkan skill menghilang miliknya. Sesaat kemudian, sosok Shadow di atas tebing sebelumnya kini menghilang, lalu kemudian melesat ke arah mereka, diikuti dengan menyebut nama Song Fei. Para gadis yang mendengar dan merasakan aura membunuh itu, seketika memasang ekspresi pucat pasi, dan begitu juga dengan Song Fei, yang terkejut mendengar suara itu. Saat Song Fei hendak memalingkan wajahnya, Shadow melanjutkan kata-katanya, kalau kau sudah mati. Hanya dengan satu tebasan horizontal, leher Song Fei langsung terputus, meninggalkan tubuhnya yang masih berdiri di belakang. Seketika, ekspresi menyedihkan muncul di wajah para gadis itu, yang hanya bisa meneriakkan kata opa, dengan nada penuh kepanikan. Shadow, setelah memisahkan kepala Song Fei, kemudian segera membawa tubuhnya ke depan, menghilangkan skill tidak terlihat miliknya, diikuti dengan kepala Song Fei yang tergeletak di tanah. Para gadis hanya bisa melihat kejadian itu, tanpa bisa melakukan tindakan apapun. Shadow yang awalnya tutup mata, perlahan membuka matanya, dan mengaktifkan skill Curse of Blooming Flowers, atau kutukan bunga mekar. Tiba-tiba, setangkai bunga merah, mekar dari lehernya,
yang membuat semua fans wanitanya menjadi keheranan. Mereka bertanya-tanya, perihal apa-apaan bunga merah itu.